Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jennifer Azahara, NPM 2108260191, Blok BSO 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai digestive system. Pertama kita mulai dari definisinya. Jadi sistem pencernaan itu adalah jaringan organ yang membantu kita mencerna dan menyerap nutrisi dari makanan. Sistem ini tuh meliputi saluran gastrointestinal dan sistem biliar. Saluran gastrointestinal ini adalah serangkaian organ berongga yang semuanya terhubung satu sama lain, yang mengarah dari mulut ke anus. Selanjutnya sistem biliar ini adalah jaringan tiga organ yang menyalurkan empedu dan enzim melalui saluran gastrointestinal. Untuk saluran gastrointestinal ini itu, meliputi mulut, kerongkongan lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Untuk sistem biliar ini meliputi kantong empedu, hati, pankreas, dan saluran empedu. Eee, apa sih fungsi sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan itu berfungsi, dirancang khusus untuk melakukan tugasnya mengubah makanan menjadi nutrisi dan energi yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Setelah selesai, sistem ini mengemas limbah padat atau tinja untuk dibuang saat kita buang air besar. Selanjutnya saya akan membahas, organ-organ apa aja yang terlibat. Itu pertama tuh ada mulut. Mulut ini merupakan bagian awal dari saluran pencernaan. Selanjutnya dari mulut akan dikunyah dan akan masuk melalui kerongkongan. Kerongkongan terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan menerima makanan dari mulut dan selanjutnya, epiglottis adalah lipatan kecil yang terlipat di atas batang tenggorokan. Ini itu mencegah untuk terjadinya tersedak. Otot berbentuk cincin di bagian bawah esofagus yang disebut sphincter esofagus ini, rileks agar makanan dapat masuk. Selanjutnya sphincter ini kemudian berkontraksi dan mencegah isi lambung mengalir kembali ke esofagus. Selanjutnya ada lambung. Enzim-enzim yang terdapat dalam lambung ini melanjutkan proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Sel-sel lapisan lambung mengeluarkan asam kuat dan enzim kuat yang bertanggung jawab atas proses pemecahan. Setelah, isi lambung cukup diproses, mereka dilepaskan ke usus halus. Selanjutnya ada usus halus. Ini dia terdiri dari 3 segmen, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus adalah tabung perut sepanjang 22 kaki yang memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu di hati. Peristaltik juga bekerja di organ ini, menggerakkan makanan mencampurnya dengan cairan pencernaan dari pankreas dan hati. Duodenum ini adalah segmen pertama dari usus halus. Bagian ini bertanggung jawab atas proses pemecahan yang berkelanjutan. Jejunum dan ileum yang terletak di bagian bawah usus bertanggung jawab atas penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Selanjutnya itu ada pankreas. Ini pankreas mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam duodenum yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga memproduksi insulin yang menyalurkan langsung ke aliran darah. Insulin ini adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula. Selanjutnya ada hati. Tugas utamanya itu dalam sistem pencernaan itu adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus halus. Empedu dari hati yang disekresikan ke dalam usus halus juga berperan penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Hati juga mendetoksifikasi zat kimia yang berpotensi berbahaya. Hati memecah dan mengeluarkan banyak obat yang dapat menjadi racun bagi tubuh kita. Selanjutnya itu ada kantong empedu. Di sini tuh menyimpan dan memusatkan empedu dari hati, lalu melepaskannya ke duodenum di usus halus untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Ada usus besar, berfungsi untuk memproses limbah sehingga proses buang air besar menjadi mudah. Usus besar ini terdiri dari sekum, usus besar ascendens, dan usus besar transversal. Tinja atau sisa-sisa proses pencernaan dikeluarkan melalui usus besar melalui gerakan peristaltik. Pertama dalam bentuk cair dan akhirnya dalam bentuk padat. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 36 jam bagi feses untuk melewati usus besar. Selanjutnya ada rektum. Rektum ini adalah rongga lurus berukuran 8 inci yang menghubungkan usus besar dengan anus. Fungsi rektum ini adalah menerima tinja dari usus besar, memberitahu kita bahwa tinja harus dikeluarkan. Anus. Anus adalah saluran sepanjang 2 inci yang terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sphincter anus, internal dan eksternal. Lapisan anus bagian atas mampu mendeteksi isi rektum dan lapisan ini memberitahu Anda apakah ada isian cair, gas, atau padat. Anus dikelilingi oleh otot-otot sphincter yang penting dalam mengendalikan tinja. Selanjutnya saya akan membahas cara menjaga sistem pencernaan. Kita bisa lakukan minum air putih secara teratur. Air putih membantu makanan yang akan kita makan mengalir lebih mudah melalui sistem pencernaan. Terus kita bisa sertakan serat dalam diet kita, serat bermanfaat bagi pencernaan dan membantu tubuh kita buang air besar secara teratur. Terus makan makanan yang seimbang, pastikan untuk makan beberapa porsi buah-buahan dan sayuran setiap hari. Terus, menghindari, makan makanan yang mengandung probiotik atau minum suplemen probiotik. Terus juga, makan perlahan, kunyah perlahan, ini referensi yang saya gunakan untuk membuat, mind map ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.